Lihatlah, ada seorang gorila ikut pertandingan baseball. Kok bisa ya, mana jago lagi. Pukulannya benar-benar membuat semua orang kagum kepadanya. Gorila itu kini menjadi idola baru dalam tim baseball Dusan. Gorila itu adalah Ling Ling. Sebelumnya Ling Ling adalah gorila sirkus dan anak inilah yang menjadi pawangnya. Sejak lahir, wanita bernama Siska ini sudah sangat dekat sekali dengan Ling Ling. Bahkan ia menganggap Ling Ling adalah keluarganya sendiri. Ling Ling dan Siska sering menonton baseball bersama sang kakek. Tapi sirkus mereka seketika lenyap karena bencana gempa bumi yang melanda. Bangunan itu hancur dan kakek mereka yang merupakan kepala sirkus harus wafat karena bencana ini dan meninggalkan banyak hutang. Kini Siska lah yang meneruskan perjuangan sang kakek untuk membangun kembali sirkus mereka. Namun mereka terus mendapat masalah karena penagih hutang terus mengacaukan sirkus mereka. Tapi suatu saat yang mengejutkan terjadi. Agen dari tim baseball terkenal datang ke sirkus mereka dan agen ini menawarkan Ling Ling untuk masuk ke dalam tim baseball. Agen ini mengatakan kepada media kalau ini akan menjadi sejarah dalam dunia baseball karena kondisi sirkus yang semakin kacau karena serangan tak henti-henti datang kepada mereka. Akhirnya Siska menghadap para penagih hutang ini dan mengatakan akan segera membayarnya. Tentu saja ia bisa mengatakan itu karena Siska dan Ling Ling sudah sepakat datang ke kota untuk bergabung ke tim baseball. Tentu saja di sana mereka akan mendapat bayaran yang sangat luar biasa. Semua orang sangat antusias melihat seorang gorila di tim baseball. Bahkan Siska dan Ling Ling diberikan tempat tinggal yang sangat mewah. Karena Ling Ling jarang tinggal di tempat seperti ini, dengan santainya Ling Ling merusak tanaman seharga 500 miliar untuk dijadikan kasur. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu debut Ling Ling bersama tim. Tentu saja Ling Ling harus membuktikan kalau mereka memang pantas, sebab banyak sekali orang yang ragu seekor gorila kok bisa bergabung tim baseball. Tapi saat sudah dalam posisi pemukul, Ling Ling malah duduk diam di sana. Bola pun dilempar dan pukulan pertamanya masih melenceng walaupun sudah sangat kuat. Pukulan kedua juga melenceng, tapi Siska sudah sangat marah dan mengarahkan Ling Ling untuk serius. Akhirnya Ling Ling pun berdiri dan kali ini pukulannya sangat sempurna sampai membuat semua orang tercengang. Tampak para petinggi klub yang awalnya skeptis mulai bersorak. Setelah melewati beberapa pertandingan, akhirnya si Go berhasil menemukan performa terbaiknya. Aksi Go di lapangan membuat semua orang sangat kagum dan puas. Dengan arahan pawangnya yaitu Siska, Go selalu berhasil menunjukkan permainan yang sangat hebat. Lihat saja, hanya dengan satu tangan, Go bisa membuat bola melayang keluar stadion. Performa Go tentu saja membuat lawan-lawannya menjadi sangat frustasi. Kini Go dan Siska benar-benar menjadi idola di kota ini. Pada satu pertandingan, tim lawan mencoba menggunakan trik licik saat melempar bola. Ia mengira Go akan kesulitan dengan bola seperti itu. Ternyata tidak. Go masih mampu membuat bola melayang jauh. Tapi saat jeda pertandingan, Siska mendapatkan sebuah paket. Sedangkan agennya sedang sibuk mengurus tim-tim yang ingin merekrut Go. Siska pun langsung membuka paket itu dan saat ia lihat isinya, ternyata ada sebuah handycam dan foto-foto teman sirkusnya yang ada di desa. Siska tampak bingung sedangkan mereka harus segera pergi bertanding. Karena sangat penasaran, Siska langsung menyambungkan handycam itu ke TV dan ternyata ada tayangan kalau teman-temannya di desa sedang disandra oleh para penagih hutang. Tampak situasi di sana sangat kacau sekali. Karena Siska tak kunjung hadir ke lapangan, akhirnya Go harus bertanding tanpa Siska dan mengikuti arahan agen ini. Tampak agen ini mulai memberikan instruksi, tapi ternyata Go tidak mengerti instruksi itu dan tampak hanya terdiam saja saat bola dilempar. Penampilan Go tanpa Siska ini sangat mengecewakan sebab banyak sekali perwakilan dari tim-tim lain ingin menyaksikan aksinya. Setelah kondisi semakin tak terkendali, akhirnya Go pun memukul, tapi ternyata bukan bola yang dipukul oleh Go, melainkan tongkatnya yang melayang dan menghantam salah satu penonton. Kini Go benar-benar sangat tak terkendali tanpa kehadiran Siska sang pawang. Gorila ini pun mengamuk di atap stadion lalu loncat dari atas sana ke arah penonton. Gorila ini adalah seorang atlet baseball. Namun karena pada pertandingan ini performanya kurang baik, itu mengganggu mentalnya sampai membuat Go mengamuk saat sedang bertanding. Tampak gorila itu berlari ke arah tribun penonton. Ternyata Go memanjat ke atas stadion dan wasit pun menghentikan pertandingan. Tampak petinggi klub sangat marah dan memerintahkan anggotanya untuk menangkap Go. Helikopter tim penyelamat sudah tiba di stadion dan siap menangkap Go. Tampak rekan satu tim dan agen Go sangat panik melihat Go ditangkap. Namun jaring tetap ditembakkan ke arah Go. Namun ternyata Go masih bisa menghalau jaring itu. Tentu saja upaya penangkapan ini membuat Go semakin kesal. Go berusaha lari dari tempat itu dan loncat ke arah penonton. Tapi untung saja Go tidak terjatuh dan masih bisa berpegangan di tali yang tergantung di sana. Tampak petinggi klub sangat stres melihat kelakuan Go dan ia terus memerintahkan penangkapan dengan cara apapun. Sampai akhirnya tim penyelamat berhasil menjerat kaki Go dan membuat ia hampir terjatuh dari atap stadion. Dengan penuh perjuangan akhirnya ia berhasil naik ke atap stadion. Para supporter meminta untuk dihentikan penangkapan ini. Karena desakan itu akhirnya petinggi klub menghentikan penangkapan Go. Agen Go pun merasa lega sekali. Namun karena insiden yang dibuat oleh Go, komite baseball pun menentukan untuk memberi hukuman kepadanya. Tampak Go, agennya dan pawangnya sangat frustasi setelah kejadian ini. Siska sangat marah karena Go tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan kini Siska tak mau lagi berbicara dengan Go.
Pemuda ini sedang mabuk-mabukan bersama seekor gorila. Mereka berdua sangat stres sekali karena baru saja mendapat hukuman. Semua ini diakibatkan oleh gorila ini yang mengamuk di pertandingan baseball. Tampak Go benar-benar sangat merasa bersalah atas perbuatannya. Bukannya prihatin, pria ini malah memberikan Go sebuah makanan yang sangat pedas. Dengan santainya ia makan kimchi itu hingga ia merasa sangat kepedasan. Pria ini malah tertawa terbahak-bahak melihat Go. Mereka berdua benar-benar mabuk parah. Keesokan harinya Go harus tampil di TV. Ini acara untuk memperbaiki reputasinya. Go harus membuktikan kepada media kalau ia sebenarnya bukanlah gorila yang ganas. Tampak pada acara ini Go benar-benar menikmati sekali dan santuy. Ia mengajak MC acara ini berdansa. Dengan tayangan ini tentu saja akan membangkitkan lagi kepercayaan masyarakat kepada Go. Akhirnya Go pun mendapatkan kembali kesempatan bermain bersama tim baseballnya. Tak hanya sampai di situ, kini Go juga mendapatkan tawaran dari tim baseball asal Jepang yang sangat terkenal. Go bersama Shiska harus membuktikan kalau mereka memang pantas untuk direkrut tim besar dengan harga mahal. Agen Go pun akhirnya melakukan negosiasi dengan pemilik salah satu klub yang ingin merekrut gorila itu, dan ia ingin melihat langsung aksi Go di lapangan. Tentu saja Go mampu menunjukkan aksi terbaiknya kali ini. Go memberikan pukulan yang sangat menakjubkan, tapi setelah pertandingan tadi tampak Go berjalan dengan sangat lambat sekali. Bahkan kini tampak kesulitan untuk berdiri dengan kedua kakinya. Ternyata setelah diperiksa oleh tim medis, Go mengalami cedera yang sangat parah di lutut kanannya. Ini tentu saja menjadi masalah besar sebab ada tim yang ingin membayarnya dengan sangat mahal. Jika tim itu mengetahui Go menyimpan cedera, tentu saja negosiasi akan batal. Anak ini tampak berusaha keras untuk membangunkan gorilanya yang sedang cedera. Mereka harus bergabung ke dalam tim baseball mereka yang sedang bertanding. Jika tidak, mereka akan mendapatkan masalah. Tapi tampak kini Go masih belum bisa berdiri dengan sempurna. Namun ternyata Go tidak menyerah. Ia akan terus mengikuti pertandingan. Berita kembalinya Mr. Go ke dalam lapangan tentu saja mengejutkan semua orang. Sebab sudah lama sekali Go menghilang karena cedera parah yang ia alami. Tampak tim rival juga merekrut seorang gorila ke tim mereka. Kini pertarungan antara dua gorila akan tersajikan dalam pertandingan baseball nasional di kota ini. Shiska pun langsung memberi arahan kepada Go untuk bersemangat. Pertandingan pun dimulai. Gorila bernama Zeros ini langsung melempar bola. Namun ternyata Go tidak mampu memukul bola itu. Go masih belum bisa menunjukkan permainan terbaiknya, tentu saja karena cedera di kakinya itu membuat Go cukup kesulitan. Lemparan kedua dilesatkan, namun ternyata lagi-lagi Go tidak bisa memukulnya. Go terjatuh sampai penahan kakinya terlepas. Tampak banyak sekali yang kecewa dengan aksi kurang memuaskan dari Go. Tapi ternyata Go masih belum menyerah. Ia tak mau mengecewakan orang yang sudah menaruh harapan besar kepadanya. Dengan kaki yang sakit, Go bangkit dan bersiap menerima lemparan ketiga. Kini Go tampak merubah posisi berdirinya. Shiska pun sangat terharu melihat keputusan Go untuk bangkit tanpa perintah darinya. Pertandingan pun dilanjutkan. Zeros gorila pelempar langsung beraksi dan ternyata kini Go berhasil memukul bola yang sangat kencang itu. Hingga bola dan tongkat itu hancur berkeping-keping. Semua orang bingung pukulan itu sah atau tidak. Namun setelah panitia melihat kembali aturan yang ada, ternyata permainan dilanjutkan. Tim Zeros harus mengumpulkan kepingan bola itu dan Go harus berlari ke base. Go akhirnya berusaha berlari dengan sekuat tenaga walau kakinya sudah pincang. Semua orang menyemangati Go untuk berlari. Tampak Go dan tim musuhnya menyentuh base dengan serentak. Semua orang terdiam menunggu keputusan wasit. Tapi wasit malah diam dan berjalan ke arah lapangan. Ternyata wasit melihat masih ada serpihan bola yang tersisa di lapangan tim Mr. Go. Sehingga akhirnya tim Mr. Go yang memenangkan pertandingan ini dan menjadi juara. Semua orang bersorak-sorak merayakan kemenangan Mr. Go. Tapi tidak dengan gorila bernama Zeros ini. Ia malah iri dan mengamuk lalu menyerang Go. Semua orang terkejut dengan insiden ini. Apalagi pemilik klub tempat Go bermain. Mr. Go yang sebenarnya cedera tentu saja tidak bisa berbuat banyak untuk melawan sampai ia terlempar ke bangku penonton. Tampak orang yang membawa gorila ngamuk bernama Zeros tadi malah dengan sangat sombong membanggakan perbuatan gorila liarnya. Bahkan Zeros pun menyerang tuannya ini. Sungguh benar-benar gorila yang tak tahu diri. Beberapa orang pun ada yang kabur dari stadion melihat insiden ini. Shiska mencoba menjinakkan Zeros dengan semua kemampuannya, tapi Zeros melawan. Karena Zeros tak boleh dibiarkan tak terkendali, pria ini mencoba untuk menutup pandangan Zeros dan menyuruh Shiska dan semua orang lainnya untuk pergi dari sana. Tapi tentu saja serangan pria ini tidak ada arti apa-apa bagi Zeros. Agen itu dihempaskan oleh Zeros sampai tak berdaya. Dan kini bahkan Shiska yang menjadi incaran Zeros. Situasi benar-benar kacau dibuatnya. Melihat Zeros semakin tak terkendali, tuannya ini berusaha menenangkan Zeros. Tepat
saat itu juga Go sadar dan bangkit. Go merobek pakaiannya dengan penuh amarah dan tampak walau sedang cedera, Go ingin menghentikan Zeros. Semua orang lari berhamburan karena ini bukanlah perkelahian manusia biasa, melainkan gorila yang sedang mengamuk. Tampak waktu kaki Go sedang sakit, ia tetap berusaha menghentikan Zeros. Namun sepertinya kekuatan Zeros masih sangat penuh sehingga dengan sangat mudah Zeros menghindari serangan Go. Dan kini Go pun terkapar lagi. Siska yang sedang panik ini akan menjadi incaran Zeros berikutnya. Tapi untung saja menggunakan mobil golf, mereka pun segera menyelamatkan Siska sebab situasi sudah sangat berbahaya. Seorang gorila mengamuk lalu menghempaskan orang dengan mobil ini yang sedang berusaha kabur. Gorila tadi baru saja membuat gorila sahabat wanita ini terkapar, lalu gorila mengamuk bernama Zeros ini akan mengincar Siska. Tapi untung saja ada agen ini menghentikan Zeros, lalu dengan cepat mereka berusaha membawa Siska pergi dari lapangan yang sudah sangat tidak aman. Siska bersama agennya pun dengan sangat cepat kabur menggunakan mobil itu. Zeros tentu saja tak menyerah. Dilemparnya mobil Siska dengan bola baseball berkali-kali. Sampai-sampai pada lemparan terakhirnya, Zeros berhasil mengenai wajah agen ini sampai ia pingsan. Tampak Zeros semakin dekat dan akhirnya Zeros berhasil menggapai mobil itu lalu melemparnya sehingga terbalik. Kekacauan ini membuat alat penyiram lapangan menyala dan menyiram mereka semua yang ada di lapangan. Zeros tampak menantang semua orang yang ada di sana dan bertepatan saat itu Mr. Go bangkit juga untuk menghentikan Zeros. Ternyata Mr. Go masih belum menyerah dan kali ini Go benar-benar tampak sudah mengembalikan semua kekuatannya. Tapi saat Go sedang menghajar Zeros, Siska yang merupakan sahabat Go menghentikannya. Tampak Go menuruti perkataan Siska. Para pemain lainnya yang ingin menyerang Zeros juga dihentikan. Tampak dengan sepenuh hati Siska meminta untuk para gorila berhenti bertarung. Siska mampu berkomunikasi dengan sangat baik dengan seekor gorila. Tampak aksi Siska ini sudah meredakan situasi yang kacau. Kini Mr. Go dan Siska akhirnya terselamatkan. Semua orang tampak mendekati mereka untuk melihat kondisi mereka. Siska bersama Go pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa mereka dan membangun kembali sirkus mereka yang sudah hancur.